every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibet. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, kita narut lagi ya. Ini yang request tetap orang yang sama, which is dia adalah sister in life gua dan dia adalah seorang indigo juga. Jadi intinya sih dia itu kronologisnya sama kayak video sebelumnya. Dia itu dikerjain ibu tirinya, bapaknya juga dikerjain sama ibu tirinya, namanya sama istri keduanya ya, which is ibu tirinya temen gue. Karena si bapak ini tajir, jadi si ibu tirinya ini ingin menguasai harta bapaknya temen gue, gitu loh. Jadi ya dia memakai, si ibu tiri ini memakai magic. Oke. Karena di sini temanku sempat curhat sama aku, sempat minta tarotin soal soal bapaknya dan ibu tirinya, dan ternyata tarotanku tuh benar. Dan teman gue pun akhirnya curhat sama gue dan soal kejadian apa yang sebenarnya terjadi dengan bapaknya terhadap ibu tirinya itu. Dan akhirnya gue pun berinisiatif untuk menolong dia. Dan akhirnya gue mencoba untuk nge-coaching dia, nge-coaching secara spiritual dan nge-coaching secara life ya, secara kehidupan pribadi. Dan di sini karena ini kan udah mainannya masuknya ke ranah magic atau ilmu hitam. Karena gue membantu teman gue ini, ibu tirinya nih sebagai pelaku, bukan pelaku sih, tapi dia yang memakai dukun kan. Dia tuh merasa bahwa anak tirinya ini ada yang bantuin, which is to gue. Dan biasanya kalau kita berurusan sama ilmu hitam, apabila kita mencoba untuk menyembuhkan atau menolong orang yang terkena ilmu hitam, biasanya kita sendiri akan terkena imbasnya. Nah, di sini mungkin apa yang terjadi sama teman gue ini adalah bagian dari spiritual awakening dia. Dan banyak, jadi kejadian itu banyak. Jadi setelah diguna-guna, istilah kasar diguna-guna sama ibu tirinya, ya teman gue jadi sakit-sakitan gitu kan. Ya sakitnya nggak parah sih, cuman ada aja gitu sakit, tiba-tiba kakinya kebas lah, nggak bisa jalan lah, kayak gitu-gitulah. Dan itu juga ngefek ke gue juga merasakan hal yang sama. Gue juga merasakan sakit yang serupa, nggak sama sih tapi serupa, which is kaki gue belakangan suka, bukan kebas sih tapi bisa jalan, gue masih bisa jalan, tapi gue ngerasa kaki gue tuh kesemutan tanpa alasan yang jelas. Padahal dibilang cedera kaki gue enggak. Gue melakukan olahraga plank, which is plank itu sangat, resiko cedera itu sangat minim. Malah dengan kita melakukan plank tuh justru malah bagus untuk melatih otot kaki kita, melatih otot inti dan melatih otot perut sebenarnya. Tapi entah kenapa gue tuh suka kayak kesetrum gitu, kesemutan kaki kiri gue sih yang lebih tepatnya kesemutan. Kadang-kadang juga dada kiri gue tuh suka nyet-nyetan tanpa alasan yang jelas. Kalau dibilang gue sangat menjaga makan, iya gue jaga makan, karena kan gue udah bilang kan, gue kan tidak makan, gue makan daging merah tuh bisa dalam 1 tahun tuh bisa dihitung pakai jari. Makan ayam juga sebulan sekali, 1 ekor gue makan ayam tuh 1 bulan tuh. Dalam 4 hari lah gue makan ayam tuh 1 ekor, 8 hari. Dalam 8 hari lah 1 ekor ayam gue makan dalam 1 bulan. Dan gue juga selain jaga makan ya, intinya gue mencoba untuk gue lebih ke vegan sih, ke vegan atau vegetarian gitu loh. Jadi kalau dilihat dari gue gue kebas begini karena gue punya penyakit, kayaknya sih enggak. So far sih gue sehat-sehat aja, belum ada keluhan penyakit apapun. Karena ya gue sangat jaga makan kan.
Minum pun gue juga jarang manis-manis. Jadi kalau dilihat dari habit makan gue sih seharusnya gue tidak punya penyakit ya, dan ini penyakitnya lucu gitu. Kalau memang gue memang beneran sakit, harusnya kan itu terjadi sepanjang hari, tapi ini enggak. Sakitnya itu datang dan pergi di jam-jam tertentu aja sakit, tapi sisanya enggak sakit gitu. Dan berarti kan itu bukan penyakit medis, seperti itu penyakit non medis gitu. Karena gue anggap ini semua adalah bagian dari spiritual awakening gue. Iya, let's say mungkin gue memang kena imbasnya karena nolong teman gue ini. Let's say mungkin gue juga dijampi-jampi kali sama ibu tiri teman gue ini, tapi gue mencoba untuk berpikir secara positif aja bahwa anggap ini adalah bagian dari spiritual awakening gue. Oke, jadi di sini setelah gue sempat curhat sama teman gue apa yang terjadi sama gue teman gue pun juga akhirnya dia request gue lagi untuk narutin dia. Dia bilang, "Kak, tolong tarutin gue dong." Bukan tarutin dia, "Kak, tolong tarutin tentang kita berdua, apa yang akan terjadi dengan kita berdua di kedepannya setelah masalah ini," gitu kan. Ya udah, gue coba narutin. Nah setelah ini gue pakai 5 spread dan one confirmation card and bottom of the deck as overall energy. Oke, kita mulai ya. Di sini ada kartu pertama dari Emperor. The Emperor adalah seorang raja, tapi raja ini bijaksana sebenarnya. Tapi raja ini selain bijaksana, di balik jubah kerajaannya ini dia memakai baju perang, which is raja ini siap berperang. Seorang emperor itu sifatnya tuh keras, maunya gue lah istilahnya. My ways, your ways high, my ways pokoknya intinya lo harus ngikutin apa kata gue. My ways your ways my way gitu loh, intinya kayak gitulah. Nah, si raja ini sangat ambisius. Selain memang dia adalah seorang yang egois, dia sangat ambisius. Dan di sini ini adalah lebih melambangkan sifat ibu tirinya teman gua. Walaupun di sini lambangnya emperor atau raja, dan sementara kan ibu tiri teman gue yang jelas nama ibu tiri, ibu kan berarti kan cewek ya. Tarot itu adalah genderless. Tarot itu tidak mengenal gender. Jadi di kartunya laki-laki, tapi kenyataannya dalam kehidupan pribadi bisa juga represent seorang perempuan. Tapi yang jelas ini adalah sifat dari ibu tirinya teman gue itu, seorang egois dan siap berperang, sangat ambisius, terutama ambisius dengan yang namanya kekuasaan dan uang, harta. Hartanya siapa ya? Hartanya bapaknya teman gue lah. Orang yang kaya bapaknya teman gue, bukan ibu tirinya. Dan dia si ibu tiri ini sangat berambisi untuk melenyapkan teman gue dan melenyapkan bapak teman gue, which is suaminya sendiri, gitu kan. Kita sini ada the Fool. The Fool itu adalah new beginning, tapi lebih ke arah gini. Si The Fool ini dia nggak peduli sih dengan apa yang terjadi di depan dan di belakang. Dia hanya ingin tetap maju untuk ke arah atau mendapati new beginning. Karena mungkin si The Fool ini sudah lelah dengan apa yang sudah terjadi di belakang. Akhirnya yaudahlah, apapun yang terjadi kita maju. Dan The Fool ini adalah represent gue sama teman gue itu. Jadi kita nggak peduli dengan apa yang dilakukan sama ibu tirinya teman gue. Ibu tirinya teman gue mau nyatet kita, kayak ngerjain kita secara goib, kayak kita nggak peduli. Kenapa? Kita pandangannya selalu ke depan dan ke Tuhan. Lihat The Fool ini, dia menengahkan kepalanya ke atas kan, dan dia tangannya tuh terbuka, posisi tangannya tuh terbuka, posisi badannya tuh terbuka. Jadi posisi badan terbuka ini sama dengan welcome, posisi welcome atau posisi siap menerima rezeki, siap menerima apapun juga
dengan segala kondisi dan dengan mukanya dia yang menghadap ke atas, itu secara tidak langsung dia seperti memasrahkan dirinya dia pada Tuhan. Jadi istilahnya apapun yang terjadi ya sudahlah, terjadilah gitu loh. Nah, karena gue dan si teman gue tipikal orang yang ya memasrahkan diri kita kepada Tuhan, ya jadi apapun yang terjadi sama kita, berbagai macam serangan terjadi sama kita yang menyebabkan kita berdua sakit, kita selalu percaya sama kekuatan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan, sekalipun itu kekuatan magic gitu loh. Dan kita percaya penyakit yang kita dapatkan ini hanyalah sementara sifatnya, atau hanyalah ilusi, karena sebenarnya penyakit goib, bukan penyakit medis gitu loh. Oke. Dan di sini akan ada suatu semacam kita switch kartu, sorry. Karena kita orangnya pasrah nih, kartu ketiga kan kartu kedua the Fool, kartu ketiga the World. The World itu adalah seorang perempuan yang dikelilingi ikatan ini. Perempuan ini yang secara tidak langsung sifatnya he was blessed, he was protected by what? Protected by universe. Jadi karena perempuan ini ada di tengah lingkaran ini, ada gambar orang, gambar burung, gambar singa, gambar banteng kalau nggak salah. Orang, singa, banteng ini adalah sejenis cobaan kanan kiri depan belakang mencoba menyerang si perempuan ini. Tapi karena perempuan ini protected by God, protected by the universe, dan she safe gitu. And the world ini juga bisa berarti end of cycle, which is ini kan cycle-nya jelek ya, karena si ibu tirinya teman gue ini jahat. End of cycle artinya siklus negatif ini, siklus yang penuh dengan magic, santet dan sejenisnya ini akan berakhir. Insya Allah gue dan teman gue akan sembuh, karena ya kita kan meminta kesembuhan hanya kepada Tuhan kan, bukan kepada setan kan. Sementara si ibu tiri ini kan basisnya ke setan, karena dia minta bantuan dukun kan. Ya seperti gue bilang, apapun yang terjadi tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Tuhan. Sekalipun itu kekuatan seorang Lucifer atau Dajjal atau apalah namanya, tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Gitu loh. Oke, di sini ada kartu Three of Cups. Ini bisa artinya dua. Satu, ini bisa artinya third party dalam arti kenapa siklus negatif ini berakhir, karena di sini ada bantuan dari orang lain. Dan kalau bicara bantuan, gue tahu sih siapa yang ngebantu. Ini adalah healernya si Vier, healernya teman kampus gue. Jadi teman kampus gue ngenalin gue dan teman gue ke healernya dia. Nah, si healer inilah yang menjadi third party, membantu gue dan teman gue keluar dari acara santet menyantet itu gitu. Atau kalau di sini artinya celebration, karena di sini ada gambar 3 orang cewek lagi pegang, satu orang megang satu gelas dan mereka lagi toast. Dari sikap tubuh mereka, gestur mereka seperti sedang merayakan sesuatu, which is that's good gitu loh. Karena kan adanya end of cycle ini kan, end of bad cycle ini kan, ya karena siklus buruknya sudah berakhir. Jadi sekarang saatnya untuk merayakan untuk kemenangan kita. Segala sesuatu yang berjalan di atas jalannya Tuhan pasti akan menang ujungnya. Oke, di sini ada kartu terakhir, Page of Cups. Cups itu represent perasaan. Page itu lebih kayak orangnya lebih muda secara umur, atau bisa juga umurnya udah agak tua ya, tapi sikapnya masih labil. Dan di sini orang ini menawarkan perasaan atau hatinya.
nanti akan ada orang sih, mungkin entah di hidup gue atau di hidupnya teman gue, akan ada orang yang menawarkan perasaan atau menawarkan, bisa juga cups itu bisa juga rezeki ya, karena kan nggak harus perasaan, bisa juga itu anugerah atau rezeki. Nanti akan ada lah rezeki kita akan mulai terbuka sedikit demi sedikit, karena kan rezeki kita ini diblok nih sama si ibu tirinya temen gue itu gitu. Terutama rezeki temen gue ya, itu kan diblok sama ibu tirinya temen gue itu, karena ibu tirinya kan yang menguasai semua harta bapaknya temen gue, termasuk menjual kebun sawit milik temen gue yang harusnya itu menjadi milik temen gue, dijual oleh ibu tirinya. Nah, nanti sedikit demi sedikit akan ada rezeki yang masuk ke dalam hidupnya teman gue. Itu adalah reward dari semua perjuangan kita, dari semua kesabaran kita ngadepin acara santet menyantet ini gitu loh guys. Karena gue percaya kan, in the end yang baik lah yang akan menang, walaupun untuk menjadi menang kita harus babak dulu. Dan ini kartu terakhirnya bottom of the deck ada Wheel of Fortune, sih, roda keberuntungan. Sekarang kita ada di bawah, tapi saat roda ini berputar, maka next kita akan di atas. Dan namanya roda keberuntungan kan nggak selalu ada di satu tempat yang sama gitu, nggak selalu kita di bawah. Kalau kita di bawah nanti bisa naik ke atas, juga sebaliknya saat kita di atas bisa juga turun ke bawah gitu loh. Jadi have a faith aja dengan apa yang kita percayai. Yang kita percaya kan adalah Tuhan. Itu sudah semua serahkan kepada Tuhan. Rezeki, maut, jodoh, kematian atau apapun, kita serahkan sama Tuhan aja, nggak usah takut guys. Oke guys, ini untuk deck keduanya gue akan membacakan. Jadi gue sekarang ini pakai 2 deck. Yang tadi basic tarot yang standar, sekarang ini tarot yang angel. Oke. Kartu pertama, di sini ada kartu Four of Earth. Being too frivolous or too cautious with money. Good business decision. Giving to those less fortunate. See, temen gue nih memang dia tuh karena uangnya, istilah kasarnya rezekinya tuh disikat, haknya dia yang seharusnya harta itu menjadi haknya dia disikat oleh ibu tirinya. Temen gue jadi have a lack of money dan dia tuh cautious banget soal duit. Udah serahkan saja semuanya ke Allah, ke Tuhan. Seperti gue bilang tadi kan, rezeki, maut, jodoh itu semua adalah milik Tuhan. Jadi serahkan saja kepada Tuhan. Kalau kita berserah diri kepada Tuhan, nanti juga kita akan mendapatkan kebaikannya, kita akan mendapatkan rewardnya gitu. Dan nanti apabila lo dapetin rezeki yang lo tunggu-tunggu itu, jangan lupa berbagi sama orang kurang mampu ya, karena berbagi dengan orang kurang mampu itu bisa membawa rezeki yang lebih ke dalam hidup lo. Oke, kartu kedua ada kartu Eight of Air. An illusion of being trapped, a lack of self-confidence, afraid to take action. Sih, ini adalah temen gue. Awalnya sebelum temen gue deket sama gue udah temenan sama temen gue ini udah lama, dari 2008. Tapi kita baru deket di tahun kemarin, di akhir Oktober. Nah, teman gue tadinya adalah orang yang sebenarnya dia punya kekuatan spiritual, dia punya kemampuan spiritual, tapi dia itu kayak nggak percaya diri, dan dia suka meragukan kemampuannya sendiri. Jadi dia tuh karena dia meragukan kemampuannya sendiri, dia tuh jadi kayak ragu-ragu untuk make an action gitu, untuk mengambil suatu tindakan atau mengambil suatu keputusan, jadi ragu-ragu. Oke, di sini memang lo emang dibikin kayak gitu sama ibu tiri lo. She making you to feel trapped in illusion, inside the illusion that she try to make it for you. Oke. Jadi di sini lo memang kan gue bilang tadi, seperti yang gue bilang di telepon, you need to find a clarity. How to find a clarity? It's inside you, so you have to dig it your own self. Lo harus tahu mana yang lo harus tahu, dan lo harus bisa bedain mana yang real, mana yang tidak, mana yang ilusi gitu. Di sini bukan bicara teman gue gila ya, no, teman gue waras, cuman
Kalau bicara black magic, itu kan mind trick banget ya, mind trick, eye trick gitu loh. Dan itu karena itu semua tricky, namanya black magic itu tricky karena itu hanya sebuah ilusi. Dan di sini teman gue ini harus bisa mendapatkan clarity itu. Caranya mendapatkan clarity itu gimana? Yaitu lo harus belajar untuk mencari tahu mana yang memang benar, mana yang ilusi. A ya A, B ya B. Jangan harusnya A tapi lo ngeliatnya B gitu loh. Itu kan jatuhnya kan ilusi ya. Kalau harusnya A tapi lo liatnya B, itu jatuhnya ilusi. Jangan kayak gitu. Lo harus melihat A itu sebagai suatu A, bukan sebagai suatu B gitu loh. Hitam-hitam putih-putih, nggak ada area abu-abu. Nah teman gue itu bermainnya di area abu-abu karena memang mungkin di secara zodiak sign ya, temen gue kan Pisces ya, Pisces kan orangnya memang kurang jejak gitu loh. Karena ya namanya juga ikan kan berenang kesana kemari ngikutin arus, jadi memang karena dia sifatnya ngikutin arus jadi kurang jejak gitu loh. Karena kurang jejak jadi kadang Pisces ini bingung antara ilusi dan fakta. Nah itu yang lo harus dig it from yourself, from the inside gitu. Lo harus gali dari dalaman lo tuh gimana. Nanti kalau lo sudah bisa menggali itu semua, lo akan mendapatkan clarity. Dan saat lo mendapatkan clarity, lo bisa membedakan mana yang ilusi dan mana yang fakta. Oke. Nah di sini ada kartu ketiga, ada kartu Seven of Water, a complex decision, the need to do research, stop procrastinating. Itu kan complex decision karena teman gue berada dalam ilusi, tidak bisa membedakan mana yang ilusi mana yang fakta karena memang dibuat seperti itu oleh ibu tirinya melalui magic atau goib. Jadi teman gue tuh nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang ilusi, mana yang fakta. Jadi karena teman gue istilah kasarnya pemikirannya dibuat twisted oleh ibu tirinya pakai cara goib. Nah teman gue jadi susah untuk memutuskan apapun itu kesulitan. Makanya kan di sini dibilang tuh the need to do research. Riset sendiri, dig it, gali diri lo sendiri untuk mencari tahu apa saja kemampuan lo dan apa saja kelemahan lo. Apabila lo sudah mengetahui kelemahan lo apa, diperbaiki. Jadi jangan hanya menerka-nerka, karena kalau menerka-nerka itu nggak benar. Di kartu keempat ada The Hermit, Archangel Raziel. Spend time in quiet meditation, spiritual teaching, self-discovery. See, bagaimana caranya you try to dig it your own self? By meditation. Dengan meditasi lo bisa menemukan siapa diri lo sebenarnya, apa kekuatan lo dan apa kelemahan lo. Dan ini jelas ini meditasi ini mengajarkan sisi spiritual gitu loh. Benar kan, lo harus meditasi cuy. Harus banyak-banyak refleksi ke dalam diri, bukan refleksi keluar diri. Jadi bertanyalah ke dalam diri lo, apa sih yang sebenarnya salah di gue, apa sih yang sebenarnya perlu gue tingkatin di dalam diri gue gitu. Apa sih yang seharusnya gue buang dari diri gue, sisi mana sih yang harus gue buang dari diri gue, kayak gitu. Lo bisa tahu itu dengan cara meditasi. Di sini kartu kelima, Ten of Earth, a very happy family life, financial security, finding magic in a little things in life. See, inilah rewardnya coy. Kalau lu dan gue bisa menghadapi semua cobaan ini dengan sabar, nanti akan ada rewardnya. Jadi benar kan kata gue tadi, serahkan aja kepada Allah, kepada Tuhan. Nanti akan ada rewardnya. Rewardnya apa? A happy family dan financial security. Sih gitu loh. Jadi just apa ya, berpikir positif aja lah. Just have a positive thinking dan have a faith with God. Itu aja sih kuncinya. Kalau you lost your faith to God, nah itu dia tuh masalahnya. Sekarang kita kalau ada masalah mau berharap pada siapa lagi kalau bukan pada Tuhan. Tapi kalau kita sendiri kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, kita punya trust issue dengan Tuhan, ya gimana caranya lo bisa berserah diri ke Tuhan, ya kan? Kalau lo tidak berserah diri ke Tuhan, ya siapa lagi yang bisa ngelindungin lo kalau bukan Tuhan? Gitu loh cuy. Karena kalau kita dapat serangan goib itu apa ya, kita pasrahkan aja ke Tuhan. Kita minta perlindungan dari Tuhan, dari Allah. Nah, kalau memang kitanya juga punya trust issue dengan Allah, ya gimana bisa
Allah ngebantu kita. Orang kita aja punya trust issue sama Allah, ya kan? Makanya yang punya trust issue gitu. Oke, untuk bottom of the deck ya, as overall energy ada kartu Ten of Fire, too much work, accept help from other, life is out of balance, stress related health concerns. Seek for help. Help dari siapa? Salah satu dari gue akan coaching lo untuk spiritual, untuk masalah spiritual dan masalah life, real life, dan untuk kekuatan supernatural lo. Nah, dibantu sama healernya si VR kan, gitu loh. Di sini ya yang menjadi accept help from others ya itu yang tadi kartu Three of Cups itu ada third party kan, third party situation. Third party di sini adalah pihak ketiga yang membantu lo menghadapi masalah lo. Jadi yang membantu tuh bukan gue aja, tapi juga ada orang lain lagi. Nah di sinilah you have to seek for help. Okay cuy, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. See you in the next video. Jangan lupa please subscribe, share, and comment di video ini. Okay, see you next video. Dadah.